Pemirsa, konflik berkepanjangan di Timur Tengah tidak bisa dilepaskan dari politik luar negeri Amerika Serikat. Dunia berharap pemimpin baru Amerika Serikat bisa mengakhiri perang di Timur Tengah yang berkepanjangan dan menelan banyak korban. Harapan itu ditujukan kepada mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Wapres Kamala Harris yang bertarung di pemilu presiden 5 November ini. Ya, akan seperti apakah konflik di Timur Tengah jika nantinya Trump atau Kamala yang terpilih menjadi presiden, akankah semakin membara, pemirsa? Untuk membahasnya telah bergabung pakar pertahanan yang merupakan lulusan Air War College United States Air Force, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati atau Bang Syarki. Bang Syarki, selamat petang, apa kabar? Selamat petang. Oke, dan juga bergabung secara virtual pakar Timur Tengah dari Universitas Pajajaran, Ibu Dina Yulianti Sulaiman. Bu Dina, selamat petang. Iya, selamat petang Mas Aditya, Mbak Anggita. Oke, Bu Dina dan Bang Syarki, saya awali ke Bang Syarki terlebih dahulu. Ini mata dunia tentunya saat ini sedang tertuju kepada politik, kepada pilpres yang berlangsung di Amerika Serikat. Tapi kita tidak melihat itu juga ya, tapi kita melihat siapapun yang terpilih akan seperti apa konflik di Timur Tengah ini nantinya, Bang? Oke, terima kasih. Yang saya ketahui bahwa peran daripada Amerika Serikat di Timur Tengah sangat signifikan, terutama setelah runtuhnya Uni Soviet sehingga Perang Dingin dimenangkan oleh blok Amerika, blok Barat, sehingga praktis hegemoni berada di Amerika, di mana Amerika menjadi kebijakan luar negerinya sangat mewarnai Timur Tengah ya, di mana dia berperan sebagai memanage konflik ya, kemudian menawarkan demokrasi dengan timbulnya beberapa revolusi di beberapa negara Arab yang ex-sosialis ya, kemudian juga membentuk aliansi dengan Gulf Cooperation countries, kemudian dengan Israel, dengan Jordan dan Mesir. Dan perlu diberitahu bahwa Jordan, Israel dan Egypt, Mesir itu semua mendapat bantuan militer dari Amerika, militer dan bantuan lainnya ya. Kemudian polisinya dengan memberi sanksi dan juga bisa dengan membuat trade agreement, perjanjian. Jadi memberi bantuan atau malah menekan jangan sampai dia akan kesulitan ekonomi. Itu jadi function daripada hubungan internasional yang digunakan Amerika. Kemudian dan juga dia inisiatif diplomasi untuk menormalisasi hubungan Israel Palestina dan segala macam. Jadi semacam penjaga gawang gitu. Namun tentu tetap pro Israel karena Israel adalah memiliki lobby yang sangat kuat dengan AIPAC di Amerika. Namun cara Amerika menjalankan itu tentu terpengaruh oleh siapa yang berkuasa. Ya. Partai Republik atau Partai Demokrat sebagai negara dengan dua partai ya, di mana kecenderungan daripada Republik adalah konservatif dan dari Demokrat liberal. Nah masalahnya adalah di dalam kedua kubu ini masing-masing memiliki dua cara untuk menyelesaikan konflik, yaitu pandangan realis dan pandangan liberalis. Yaitu yang satu, yang realis adalah beranggapan bahwa konflik hanya bisa diatasi kalau kita kuat, strong, dan memberi tekanan pressure. Yang liberalis adalah dengan memberi banyak konsesi, dengan bersama-sama maju maka semua untung. Nah, tentu kita berpikir bahwa yang liberalis atau dalam hal ini biasanya Demokrat adalah menguntungkan, menyenangkan. Ya. Namun masalahnya justru Partai Demokrat ini yang banyak berturut campur dengan urusan hak asasi manusia negara lain. Namun sebaiknya kalau pemerintahnya Republikan itu kebanyakan realis yang beranggapan bahwa ya agak melanggar hak asasi nggak apa-apa, yang penting kepentingan Amerika terpenuhi. Biasanya malah negara-negara yang masih baru develop demokrasinya lebih senang dengan Republikan, karena Republikan agak mengabaikan konflik dalam negeri. Ya. Sedangkan di sisi lain kalau Demokrat justru malah memiliki agen-agen NGO atau LSM yang men-trigger supaya demokratisasi berjalan, sehingga pihak yang punya pilihan itu berdasarkan pilihan rakyat, nanti pilihan rakyat diatur melalui media. Jadi itu cara kerjanya. Nah sekarang kembali ke pemilihan Amerika. Bagaimana ini? Secara keseluruhan mungkin tidak terlalu banyak berubah polisi dari Amerika setelah Middle East, tapi yang jelas ada dua perbedaan. Selama Trump berkuasa, selama 4 tahun, di Amerika itu 4 tahun, itu praktis Israel merasa senang. Kenapa? Yerusalem diakui. Dan Palestina merasa agak disingkirkan. Tapi pasti itu dalam artian tidak ada konflik besar. Israel juga tidak terlalu melakukan hal-hal yang melebihi batas gini.
Bahkan Trump pada tahun 2020 mengusulkan two state Palestina Israel yang di embargo atau dihalangi oleh Netanyahu dengan upaya menganeksasi West Bank. Yang waktu satu Trump marah. Dan kedua, pada saat kalahnya Trump, pada saat pemilihan presiden yang oleh Trump dia menganggap bahwa ini dicurangin, Netanyahu sehari setelah itu, meskipun Trump masih marah-marah, sudah langsung mengucapkan selamat pada Biden. Wah, itu marah besar itu. Nah, itu Trump tentu akan mengambil polisi yang agak unik nih, karena beliau tidak bisa diprediksi orangnya, tetapi yang jelas Trump sangat bargaining. Sebagai businessman dia betul-betul untung dan rugi. Ya. Jadi sedangkan di sisi lain kalau Harris Sama, ya. pasti sama, continuing of Biden. Kelihatan simpati tapi jelas. Kalau Trump bilang dalam ini kampanye bilang saya ingin peace segera. Ya. Apapun caranya, peace-nya yang win besar, win kecil atau gimana. Tetapi kalau Biden jelas saya dukung Israel, namun namun akan dikurangi penderitaan ini. Gitu. Cuman begitu. Jadi tidak ada peace yang meaningful gitu. Demikian yang saya ketahui. Ya. Terima kasih. Kita ke Mbak Dina. Mbak Dina, ini kan kalau misalnya seandainya baik itu Donald Trump atau Harris yang menang, ini seperti apa sikap keduanya? Misalnya salah satu, misalnya kalau Donald Trump menang, bagaimana sikapnya terhadap perang di Timur Tengah, dan ketika misalnya Harris yang menang, bagaimana sikapnya terhadap perang di Timur Tengah? Silakan Mbak Dina. Baik, terima kasih. Ya, kurang lebih sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Pak Agung tadi ya, tidak banyak perbedaan antara kedua kandidat ini, baik dari Demokrat maupun Republikan, karena pada dasarnya sistem politik di Amerika Serikat ini, kebijakan luar negerinya itu sangat dipengaruhi oleh ini ya, military industrial complex. Jadi perusahaan-perusahaan besar militer, dan kita tahu 60% perdagangan senjata dunia itu sumber atau produsen utamanya itu adalah dari perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Dan selama ini perusahaan-perusahaan ini, terutama 5 besar yang ini ya, yang terkenal itu ya, Lockheed Martin, Boeing, Raytheon dan lain-lain, itu mengeluarkan dana yang sangat besar untuk lobbying, untuk melobi. Jadi memberikan dana bantuan kampanye kepada para kandidat parlemen, para kandidat presiden, sehingga ketika mereka akhirnya terpilih menjadi presiden, siapapun itu, baik itu Demokrat maupun Republikan atau anggota parlemen ya, apabila mereka terpilih menjadi anggota Kongres, maka keputusan-keputusan yang diambil terutama terkait kebijakan luar negeri yang sifatnya perang itu akan selalu berpihak kepada keuntungan atau kepentingan perusahaan-perusahaan militer yang besar ini. Dan kita tahu tadi juga TVN sudah menyiarkan juga setahun terakhir itu Amerika Serikat itu sudah memberikan bantuan militer ya sebesar 280 triliun kalau dirupiahkan untuk Israel setahun terakhir. Bantuan militer maksudnya apa? Ya itu bom yang dipakai oleh Israel untuk membombardir Gaza, kemudian berbagai logistik terkait perang ini ya, pokoknya yang dipakai oleh Israel 80%-nya itu kan dari Amerika Serikat. Nah itu justru ditambah gitu, ditambah 280 triliun rupiah oleh Amerika Serikat. Artinya apa? Amerika Serikat siapapun presidennya, mau itu Trump atau itu Kamala Harris, kebijakannya akan tetap menginginkan perang yang tak berkesudahan, bukan perang yang sukses. Kalau perang yang sukses itu kan sudah tercapai tujuannya lalu berhenti, tapi enggak, ini terus menerus perang harus diperlukan demi kelangsungan industri militer ini, sehingga harapannya itu sebenarnya ada perubahan politik ya di Amerika Serikat. Dan kita melihat akhir-akhir ini terutama setelah Gaza ini ya, bagaimana kita melihat Israel sedemikian melakukan kejahatan tapi seolah tak tersentuh, itu publik Amerika Serikat sendiri sudah mulai banyak yang menyadari loh, ternyata APBN kita justru dipakai untuk mendukung rezim Zionis Israel yang jelas-jelas melakukan kejahatan kemanusiaan. Sehingga hal menarik saat ini justru partai Green Party ya, partai ketiga yang ini yang naik suaranya gitu ya. Bahkan Jill Stein dari Green Party itu mendapatkan suara lebih banyak dari Kamala Harris di kalangan Muslim Amerika Serikat. Kenapa? Karena Jill Stein selalu menyatakan akan menghentikan
kejahatan Israel di Gaza. Artinya tidak akan lagi memberikan bantuan-bantuan militer lagi kepada Israel. Nah, ini menunjukkan publik Amerika sudah ingin ini dihentikan dan mereka tahu bahwa mau Trump mau Kamala Harris nggak akan berhenti kejahatan Israel di Gaza, sehingga mereka berusaha mengalihkan suaranya ke partai ketiga ini, Green Party ini, meskipun memang dalam waktu singkat tentu tidak akan ada perubahan ya, yang kemungkinan besar yang menang ya kalau nggak Republikan gitu. Baik Mbak Dina, kita masih akan mendalami ini. Statement Anda menarik bahwa siapapun yang terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat, perang ini akan tetap berlanjut dan gencatan senjata akan sulit untuk terjadi di kawasan Timur Tengah. Kami masih akan mendalaminya usai jeda, tetaplah bersama kami.